Okay. Hello everyone. Hey, say hi sayang. Don't be rude, come on. Hi Hai. Dia gak mau deh. Frosty. Anyway, Hen apa kabar Hen? Apa hari ini? Hari ini lumayan sibuk. A lot of things Sibuk. to be done, yes. And kamu gimana? Nice. Not bad. Hari ini masih ekornya report sick kemarin dan memang beneran sakit. You can look into my eyes. You see they're red. They're so ugly. But it's not bad. Went to gym and did some groceries, so it was pretty good. You still went to gym? I did. That's what you call Wow. dedication. Wow, look at him. So guys, welcome back to this episode number 6, I think. Hey, Is it? Yes, it is number is 6. it? Yeah, benar. All right, guys. So welcome back to the Cosmic Conversation. So today kita tuh bakal ngomongin tentang friendship breakup. Pernah denger gak? Pasti belum pernah kan? Soalnya kan pastinya ya Hen ya. Kalau misalnya kita ngomong breakup tuh pasti konteksnya romantik ya gak sih? Yes, tapi actually aku udah pernah ngeliat di Instagram sama TikTok ada orang-orang yang mulai ngangkat topik ini sih. Oke, cool. Walaupun belum populer. Oke, ya gitulah guys. Makanya ya kita harus dengar orang tua ya yang lebih berpengalaman gitu. Ini Om Henry di atas ini pengalamannya banyak. Makanya gua yang belum lihat, dia udah lihat. Well, dia udah makan asam garam dunia guys. Sialan. Ancient soul. Anyway, so guys, di episode sebelumnya tuh gua sama Henry tuh udah ngejelasin bahwa actually romantic relationship itu is a form of friendship. Ya guys ya. Yes, betul. But tentunya ada faktor-faktor yang membedakan apa sih pertemanan casual kayak just friendship, best friends, and romantic relationships gitu. Pasti ada bedanya dong. But it's actually a form of friendship gitu loh. Betul. So, Hen, untuk pertama kalinya ya, akhirnya di episode nomor 6 ini, gue bakal membuka nih pertanyaan ke lu. Emang sebelumnya Excited gak lu? emang sebelumnya gue nggak pernah ditanya. Maksudnya belum pernah lu yang ditanya duluan kan. Biasanya gue tuh Oh, membiarkan sebagai rasa hormat ke orang yang lebih tua nih, ke sesepuh. Gue, oke, sepuh aja dulu yang nanya gitu. Kali ini gue duluan. oke. Oke, so guys, kita mau tanya ya Henry. Lu pernah gak sih temenan sama orang yang toxic banget dan akhirnya you know what, fuck this, I can't do this anymore. Yes, of course pernah. Semua orang pasti mungkin pernah punya hubungan yang toksik ya, apapun formatnya. Dan bukan berarti gue sendiri juga nggak ada toxic traits gitu, karena gue yakin semua orang pasti punya toxic traits, ya nggak sih? Cuman masalah kayak lo bisa kompromi toxic traits orang lain itu sampai di level mana, iya kan? Betul. That's right. Nah, jadi kalau buat gue pribadi, satu yang menurut gue toxic itu adalah orang yang gak mindful. Dalam arti, misalnya gue udah kasih tahu gue gak suka A gitu ya. Lalu orang tersebut melakukan A gitu, sesuatu yang gue gak suka yang padahal gue sudah komunikasikan gitu. Nah, Oh, for me, gue tuh orangnya sabarnya panjang gitu ya. Jadi gue biasanya memberi kesempatan 3 kali, dan sebenarnya kalau orang yang minta maaf, I would like, ya udah nggak apa-apa, let's start from zero again. Mau itu lu salah ke berapa kali gitu ya. Tapi yang gua nggak bisa tolerir adalah kalau lu udah tahu nih lu salah, terus lu juga nggak ada effort buat minta maaf. And for me that's it gitu. Itu sih satu. Terus kedua, yang gue juga rasa gue nggak bisa tolerir adalah orang yang playing victim. Jadi, gila itu ngeselin banget sih. iya, jadi gue pernah punya temen yang super sensitif gitu ya, baperan banget. Yang kayak, kalau misalnya kita ngelakuin salah ke dia nih, kan kalau sebagai orang yang emotionally mature gitu ya, kita ngomong lah kayak, what you did was not okay loh gitu. Nah, Oh, dia nih tipenya nggak ngomong, tapi bahkan dia nggak menunjukkan dia ngambek atau tersinggung gitu ya.
tapi Mm-mm. dia akan ngomong ke orang-orang lain. Jadi dia akan kayak berusaha memenangkan massa gitu ya bahwa lu tahu nggak sih masa si Hendry kemarin gini 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 gitu. Masa gitu ngerti Ih, nggak sih? I thought waktu itu gue cuman ke gue doang gitu, tapi ternyata gue bertemu beberapa teman yang lain, terus semua orang tuh we kinda see a pattern kalau di orang ini bahwa lah lo tuh gue tuh dulu tahu lo karena lo tuh diomongin lagi sama dia gitu, terus gue ketemu si orang lain terus kayak gue tuh pernah dengar soal lo tuh dulu ada konflik gak sih sama dia, jadi kayak lo tau gak sih kayak loh ternyata bukan kita yang salah gitu, ternyata benang merahnya adalah si satu orang ini gitu. Ini menurut gue menarik oh sih my God. dalam dalam hidup ya, kalau lo Hmm. punya konflik dengan beberapa orang gitu ya, Hmm. kayaknya lu harus self reflect kayak jangan-jangan bukan orang-orang ini yang salah, jangan-jangan problemnya gua, kenapa gua selalu ada konflik sama orang setiap kali gua berteman ataupun memulai hubungan sesuatu, apakah bisnis bareng, relationship gitu, ya nggak sih? So ya itu sih dua, kita bahas toxic traits-nya dulu kali ya, itu kalau dari gue sih itu. Itu gila sih. Kayak kayak dia tuh bukan ngomong langsung ke lunya, cuma tuh dia nyebar ke orang lain dan dia juga lakuin itu ke orang lain. Ih gila Betul. ya, guys. It's so ugly, guys. It Kalian is. kalian pernah dengar gak sih? Ada Chinese saying ya. Nah, gue tuh dapat ini ada satu Chinese drama juga yang dia sebutin ini nih. Menurut gue ini bagus banget nih. Ke Chiang You Er. Jadi itu artinya adalah tembok tuh punya kuping. Guys, Hmm, kalian kalau misalnya ngomongin orang ya, aduh guys, mendingan jangan deh. Kalau misalnya kalian punya empat apa gitu, unek-unek apa ke orang, guys, omongin ke orangnya. yes, Kayak, why would you tell that to others? Terus orang ini bisa apa? betul. Selain dengerin, oke gitu kan gak bisa apa-apa ya. Mm-mm. Malah konfliknya jadi nggak selesai, nama baik lu juga rusak, dan akhirnya gue yakin sih, ini si temen lu ini orang-orang malah jadi, apa ya, lebih jadi kayak hati-hati sama dia gak sih, malah menjauh, malah dia yang hilang temen, gitu loh. Doesn't do Bener, anything bener, good, bener, bener, honestly. bener. Dan sekarang kalau misalnya gua ngelihat kehidupan orang tersebut, ya gue bisa melihat, oh temen lo makin lama makin dikit, cuman cuman itu doang, karena makin lama makin banyak orang yang nggak betah temenan sama dia gitu. Bahkan orang-orang yang tadinya sama-sama musuhnya dia, quote unquote ya, Mhm. itu sekarang malah jadi sahabat-sahabat gua gitu. Oh my God. Gitu sih. Well, Kalau lo gimana? gua sendiri sih, you know what? Gue tuh punya tendency ya, kayak gue tuh punya feeling gitu loh. Kalau misalnya ada orang toxic tuh gue langsung menjauh gitu. Dan gue juga sebagai seseorang ya Hen ya, Mm-mm. gue tuh merasa gue sebenarnya agak aloof gitu loh. Mungkin Hmm. gue tuh bisa kayak kayak kelihatan anget gitu loh, very warm, very welcoming gitu. Iya. Cuman inside me ya, gue sebenarnya susah banget dekat sama orang. Hmm. Tapi sekali gua deket sama satu orang tuh, Hmm. which actually can take years, Hmm. imagine can take years loh. Hmm. Hmm. Gua bakal loyal sampai sampai kapanpun gitu loh. Hmm. Like di dunia ini hanya ada 3 orang yang I really actually consider as my very close friends gitu loh. Tapi gue penasaran kayak toxic traits yang menurut lo nggak bisa tolerir itu apa gitu? Apakah lo tuh memilih circle lo nggak sebesar itu ya, cuma 3 orang gitu ya? Apakah karena memang naturally you don't really like to build a bigger circle, or ya lu dulu punya teman banyak tapi kemudian you realize oh yang ini didn't work kayak gitu. Lebih ke itu sih. Bener sih Hen. Tuh kan guys, memang ya tahun-tahun berpengalaman tuh kayak gitu loh. Apa? Anyway, gua dulu banyak temen Hen, karena dulu tuh gue suka clubbing gitu loh. Jadi ada Wow. aja yang namanya kenal baru kayak gitu tuh ada aja. Ya. Cuman tuh gua ngerasa ya si friendshipnya tuh it's kind of built on very shallow foundation gitu loh. Jadi pertamanya nggak dalam gitu loh. Dan gua tuh I really cherish something deeper than that. Dan tadi lu juga nanya kan si traits yang gak bisa gue tolerir apa. Ya.
Mindfulness itu gue satu. Kedua adalah gue gak bisa hang out sama orang yang telat. Kayak oh my god, I just cannot. Karena buat gue tuh it's just disrespectful. Apalagi kalau misalnya dia sampai gak ngabarin kayak gitu. Yeah. Dan banyak banget loh Hen orang yang misalnya telat 30 menit terus gak ngabarin. That's just I just cannot gitu loh. Iya. Gue setuju sih kayak tadi gue juga bilang mindfulness kayak menurut gue contoh orang gak mindful itu adalah telat. Gini ya, gue tuh grow up di Jakarta kota biang macet di dunia gitu ya. Gue ada satu poin beberapa tahun lalu dengan macet yang makin gila. Gue tuh kayak ya udah kalau lo telat tuh sebenarnya gue bisa mengerti. Tapi lo kabarin. Exactly. Lo Oh my kabarin. God, thank you so much. Dan Yes. lo minta maaf dan kayak ya udah itu doang sih. Tapi ada orang-orang yang kayak kayak nggak ngabarin terus juga kayak datang kayak kayak aduh nggak bisa sih gue kayak gitu. Menurut gue itu nggak mindful banget. Yes, please. Thank you so much for mentioning that. Actually, guys, ya, sebenarnya gampang kan. Tinggal lu telepon, hey, sorry, I'm running late. You know, my estimated time of arrival is this one. Yeah. Lalu kalau misalnya ada perubahan apa, kasih tahu kayak gitu kan berarti kalian tuh menghormati dan you actually kind of show respect Bener. and some consideration for the people who are waiting for you gitu loh. Bener. Jangan digantungin guys. Di hubungan aja kalian gak suka digantungin kan. Ini juga Bener. sama guys. Oh my god. Thank you so much for mentioning that. Honestly. Bener. Kayak kita aja nih, kita mau tag konten gitu ya. Kayak tadi nih, gue setengah jam sebelumnya gue merasa, aduh kayak gue bakal telat. Walaupun telatnya tuh mungkin semenit, 2 menit ya. Tapi kan tetap aja telat gitu ya. Gue langsung ngabarin friends kayak, kayaknya gue bakal telat. Boleh nggak lu set up dulu gitu-gitu. Dan sebaliknya, friends juga pernah ada di momen-momen yang pas kita mau syuting kayak, oh gue kayak bakal telat nih, gue baru nyampe rumah soalnya gini-gini. Yang penting kabarin, ngerti gak sih? Bukan kayak di jamnya kita nungguin each other, nggak ada kabar. Wah itu sih mungkin podcast ini tidak akan bertahan lama guys kalau kayak gitu. Bener. Jadi guys confirm ya, gua sama Henry tuh makanya kita langgeng. Wah langgeng ya, gila kayak pernikahan aja. Makanya kita tuh sejauh ini kita belum pernah ribut ya Hen ya. Aduh, Iya. puji Tuhan dan touch wood. I hope it's always like this. Karena ya we show respect gitu loh, apalagi mengenai waktu. Karena kan kami juga di jam yang berbeda gitu. Kadang-kadang ganti-ganti jamnya karena gue terbang-terbang kan. I think that's just very respectful of him loh just now. Kayak dia benar-benar ngabarin gue guys, kayak confirm kalau misalnya gue bisa show screenshot chatnya gue tunjukin. He was very respectful. Thank you so much Henry for that. Love you. Love you too. Gitu guys. Karena menurut itu gue si treat yang gue gak bisa. Iya. Selain mindful, orang yang nggak mindful, apalagi yang kayak bisa bikin lu tuh nggak mau temenan sama orang. Beb, gue gak bisa sama orang yang gak bayar. I can't. Nggak bayar Itu ya. dalam itu gue bete banget arti kalau misalnya kayak gitu. dalam arti apa nih? Kayak misalnya nih Misalnya dia ya. tiap kali keluar nggak keluar duit atau apa? Enggak, misalnya nih makan barengan kayak gitu ya. Terus dia ngomong, lu talangin dulu ya, karena ini misalnya bang gue lagi ada masalah nih kayak gitu, terus anjir gak bayar. Atau kalau misalnya taksi ya, misalnya taksi nih. Ya. Misalnya kita kemana nih yang lumayan jauh lah, terus pas lagi udah nyampe, misalnya kan itu kan di wired-nya ke account gua kan. Terus dia gak bayar partnya dia. Oh my god, I really don't like it. I cannot. Iya, itu gua juga setuju. Lu harus tahu sih, kayak di dalam pertemanan gua tuh punya beberapa circle ya. Di semua circle tersebut, setiap kali kita hang out ataupun kita even lagi traveling bareng, itu mereka udah kayak automatically begitu bayar, siapapun yang bayar ya, mereka akan kasih bill-nya ke gua, and then I will make pembukuan untuk memastikan semua orang membayar porsinya masing-masing termasuk pajak gitu. Karena Yes. di salah satu circle gue tuh dulu kita punya temen yang kayak gitu, yang kayak guys talangin dulu dong, guys bayarin dulu dong gitu. Terus dia nggak bayar,
Terus sekalinya misalnya dia bayar, dia tuh kayak lu nggak hitung pajaknya apa. Jadi kayak, kan males ya berantem cuman karena masalah uang 10.000, 20.000, 50.000 gitu loh. Jadi gue selalu memastikan supaya tidak ada konflik di pertemanan gue. Sini guys, nggak apa-apa gue abis liburan, abis kita hangout gue capek, gue masih harus hitungin bill kalian, nggak apa-apa. Yang penting kita tuh tidak ada konflik di antara kita hanya karena uang gitu. Itu bener banget guys, maksudnya kita semua juga kerja capek ya guys ya. Kalau misalnya kalian nih, misalnya kita udah memutuskan mau oke fine, gue bakal ikut ke trip ini, ya bayar guys. Semua orang juga kerja men. Maksudnya gue gak tahu gaji kalian berapa ya, cuman semua orang kerja capek kan, ya gak sih? Kalau misalnya kita udah memutuskan berani nih kita ikutan trip ini, ya bayarlah, ya gak? Bener. Ih kok jadi personal sih? Kerasa emosinya gue ya. Gitu. Gue gak bisa banget soalnya I guess cannot gitu loh. Iya, paham. Tapi question, have you ever let them know that it is not okay with you gitu? Karena kalau gue orangnya prinsipnya, lo sekali ngelakuin kayak gitu nggak apa-apa karena gue belum pernah bilang bahwa gue nggak suka gitu, ngerti nggak sih? Tapi kalau gue udah kasih tahu terus lo tetap lakuin, nah itu buat gue yang gue nggak bisa tolerir. How about you? Apakah lo tipe yang ini kan common sense, ini kan common rules dalam society gitu? Gue ngomong sih langsung sih, ngomong loh. Orang gue juga karena capek anjir. Terus tuh si orang ini juga kerjanya sama-sama kayak gue gitu. Ya jadinya gue tau lah sih gajinya kira-kira berapa kayak gitu. Maksudnya mungkin beda-beda dikit karena jam terbangnya mungkin dia lebih sedikit atau lebih banyak kayak gitu ya. Mungkin beda-beda dikit lah. Cuman gue tau lah pasti everybody has money here. Makanya gue gak bisa sih itu sih. Sama itu sih Hen, tadi juga kan lu nanya kan apakah gue tuh emang akhirnya memutuskan buat temenan sama orang-orang yang circle-nya kecil ini juga. Bukan circle sih malah sih, gue hanya hangout tuh sama 1-2 orang kayak gitu at one time. Gue gak pernah kayak akhirnya hangout sama banyak-banyakan gitu. Karena again guys, ada Chinese saying again. Oh my god, I always use Chinese sayings. Apa tuh? Ada omongan kayak ini, 人多口杂. Jadi itu tuh orang banyak mulutnya berantakan. Ngerti gak sih? Iya. Kayak banyak mulut tuh pasti banyak gosip berterbangan kayak gitu. Dulu gua hangout sama kayak grup Indo lah di sini kayak gitu. Astagfirullah, gosipnya kayak mereka tiap kali kumpul tuh mereka tuh selalu ngomongin orang yang gak ada di sana. Tapi pas lagi orang yang datang langsung, "Hai babe, apa kabar?" Kayak gitu kan so fake ya. Kan gue males. Iya. Peres ya, apa sih bahasa Indonesia peres gak sih? Peres. Bener. Gue juga dulu punya masalah serupa tuh dengan circle gue gitu ya. Jadi gue tuh ada satu circle yang kita tuh udah kayak keluarga lah. Kita tuh orangnya banyak, bersepuluh gitu. Bahkan kalau ada pasangan, kalau mereka salah satu punya pasangan, ya pasangannya itu jadi sahabat kita juga gitu kan. Itu dulu nih sebelum kami dewasa gitu ya, karena kami berteman dari usia 20 awal gitu lah. Berapa dekade lalu tuh? Gila kalau berarti sekarang udah 20 tahun ya gak sih? Enggak. Ya 15 tahunan lah. Gak sosok muda. Enggak, 15. Sosok muda, 20. Discount itu guys, bukan 15, 20. Brengsek. Oke. Oke, lanjutin. Iya. Jadi when we were young, gitu kita ada tuh tendensi kayak gitu. I don't know if that's such a culture in Indonesia atau di Jakarta. Jadi kalau misalnya kita let's say bersepuluh ya, lalu ada satu orang yang ada konflik. Bukan ada konflik, satu orang misalnya yang aneh lah gitu, ibaratnya mungkin lagi ngambek atau lagi apa-apa gitu. Instead of talking to the person, kita tuh tendensinya adalah kita ngomong di belakang yang bersembilan. Terus kayak, tapi sebenarnya ya, nature-nya itu out of care. Jadi kita tuh kayak, dia kenapa ya? Kok tadi dia diem-diem aja? Kenapa ya? Gitu. Tapi kita tuh nggak nanya ke orangnya langsung. Kita ngomong bersembilan gitu. Atau misalnya ada 2 orang yang lagi berantem, kita bukan kayak, pokoknya kita ngomongin di belakang gitu. And then one day, kayak tahun after COVID gitu ya, tahun 2021, 2022, COVID change everything sih, gila. Kayak lo setahunan ya di dalam rumah tuh mengubah cara berpikir lo banget. Jadi when we met again ketika akhirnya bisa ketemuan gitu ya,
ada tuh kita mulai obrolan serius kayak mengevaluasi our friendship, and then kita decided one thing kayak kayaknya kita harus mulai berhenti ngomongin each other di belakang, dan kalau ada apa-apa ya kita ngomong langsung aja di depan gitu. And that Bener. that conversation changed everything for me and my friends, kayak we grew even closer sekarang gitu, walaupun kita seasonnya udah beda-beda banget gitu, karena ada yang udah menikah, ada yang punya anak, ada yang kerja di luar, kayak gitu-gitu. Oke, sekarang kan kita udah ngomongin masalah-masalahnya ya. Lu pernah gak sih akhirnya break up sama temen lu yang akhirnya si orang ini gak berubah kayak gitu? Yang lu akhirnya memutuskan nih, you know what? Enough is enough. Fuck this. Thank you so much. I learned from you. Bye. Pernah gak sih kayak gitu? Pernah banget. Selama seumur hidup saya, seumur hidup saya. Gue tuh temenan selalu lumayan lama lah. Gue bahkan masih ada sahabat-sahabat gue dari kuliah gitu. Kalau di episode sebelumnya kalian dengerin, gue tuh sama keluarga nggak gitu deket. Jadi buat gue, temen gue tuh adalah keluarga yang gue pilih. Ada 2 orang yang akhirnya nggak temenan lagi. Tapi yang satu ini yang tadi si playing victim nih, gue dijauhin, bukan gue yang menjauh gitu. Which is Oke. I was very grateful, kayak ya udahlah emang rugi di lo lah gitu kan. Iya. And Oke. yang kedua itu ada dulu my business partner, my best friend gitu-gitu. Kita ada miscommunication, ada disagreement kayak gitu, and then we kind of like drifted apart. Tapi surprisingly kayak gue tuh berusaha, jadi gini, bisnisnya nggak jalan, terus kayak pertemanannya juga nggak jalan gitu ya, karena kita ada sedikit miskom. Tapi sebenarnya we end things with baik-baik gitu, kayak ya udah gue minta maaf, dia juga minta maaf, and then that's it. Tapi sebenarnya yang orang-orang nggak tahu adalah even pas birthday, Christmas tuh kadang-kadang we still send greetings to each other gitu, walaupun kita nggak intens ngomong setiap hari lagi kayak dulu gitu. Oke. Nah, surprisingly kemarin pas, jadi dia sekarang udah tinggal di luar negeri, terus bulan September kemarin dia ke Bali, dia reach out to me kayak, lo di Bali nggak, yuk catch up gitu. I was so happy karena it proves that apa ya, kayak sebenarnya hubungan tuh nggak harus selalu rusak dan kayak gitu aja, kecuali orangnya bener-bener broken atau nggak dewasa ya. Tapi kayak ketika orangnya dewasa dan ya sehat gitu, ibaratnya reaching out lagi itu menurut gue ternyata nggak apa-apa gitu. And I was so happy gitu. Kenapa bukan gue yang reach out duluan? Karena waktu itu terakhirnya tuh kayak ibaratnya gue yang salah lah gitu. Jadi dia yang mungkin kayak menjauhi gue gitu. Jadi nah ini kalau mau bahas toxic traits gitu ya. Toxic traits gue adalah menurut gue kadang-kadang gue itu terlalu critical yang suka kayak terlalu out of care. Gue tuh suka memberikan nasihat tanpa diminta gitu. Jadi temen gue ini tuh mungkin kayak merasa, lo tuh gak ngertiin gue anjir, lo malah ngejudge gue gitu. Nah buat gue itu pelajaran terbesar buat gue. Gue tuh akhirnya setelah gak temenan lagi sama dia waktu itu ya, gue tuh bener-bener belajar untuk satu, kalau gue mau ngasih nasihat gue minta izin dulu. Kalau ada temen gue yang curhat, gue bahkan bertanya, ini lo mau didengerin doang atau lo mau nasihat gue, kayak gitu sih. Menurut lo nih, menurut lo toxic traits lo apa? Toxic traits lo apa? Toxic trait gue. We have to be fair kan, kita nggak bisa cuma bilang toxic traits orang gitu, tapi kita juga pasti kan ada. Enggak, gue sempurna, enggak bercanda guys. Sumpah, gue udah tahu Franz bakal jawab kayak gitu lagi. Enggak guys, gue juga ada gila-gilanya. Ini nih, and gue tuh, you know what? I'm a very impatient person. Yes, you are. Gue bisa kayak without hesitation actually lash out in public kayak gitu. Dan gue tuh kayak bener-bener bisa kayak throw tantrum in public. Itu si toxic trait-nya gue. Dan seiring berjalannya waktu, gue rasa sih ini, I think I am so much better right now. Dan terus ya relating ke friendship nih, Hen ya. Gue sih ngerasa gue tuh orang yang bener-bener I don't give second chance gitu loh. Waktu kayak if I say that's it, then that's it.
which is bad gitu ya. Ini ada hubungannya sama yang lu ceritain tadi, dan gue juga sebenarnya belajar sesuatu nih dari cerita lu tadi. You don't burn bridges gitu loh. True. And I think that is very good karena itu tuh akhirnya menguntungkan kedua belah pihak nih. Misalnya kita kan nggak pernah tahu ya kita bakal butuh orang ini kapan, Benar. atau enggak misalnya mungkin di masa depan bisa saling menolong. Benar. Dan juga kan ada saying nih in politics nih, friends today, enemy tomorrow, and vice versa gitu loh. Yeah, Enemy yeah. today, friends tomorrow. Kita tuh nggak pernah tahu guys di hidup ini. And I think that is my toxic trait gitu loh. Again, seiring berjalannya waktu, I think I'm doing so much better right now. Jadi ya, kalau misalnya gue gak suka sama orang nih kan ya, I simply just kind of fade away. Kayak simply ya udah gak usah deket-deket aja, tapi ya gak usah jadi musuh juga, tapi gak usah jadi teman juga. Kayak just in the civil good term gitu loh. Iya. Jadi kayak relating ya sama judul hari ini nih, friendship breakup. Ada orang-orang yang pernah gue, you know what, fuck it. Terus gue bener-bener kayak remove dari Instagram, like I just like cut contact gitu. Tapi ada masanya gue tuh bener-bener kayak try to reach out again. Like I would just simply ask like, hey, how are you? I'm just thinking about you, just want to say hi to you, that's it gitu loh. Dia balas gak balas, pokoknya I think I've done my part gitu sih Hen. So, gue penasaran. So, did you ever have a friendship breakup yang menurut lu painful gitu? Enggak sih. Enggak ya, berarti Sejujurnya ya. kayak ya udah for you friendship breakup itu ya udah it's not meant to be aja gitu ya. Dan karena gue juga kayak nggak ada, you know what, I am very happy to say that I have never have any attachment to anything in this life gitu loh. Be it friendship atau apapun gitu loh, baju atau whatever. I No see. attachment gitu. Mungkin karena gue juga selalu pindah-pindah kali ya. Karena kan gue udah pindah negara berapa kali. Dan juga akhirnya pertemanan yang dulunya deket banget nih pasti gue di Indonesia nih, ada nih satu grup orang-orang gereja. Kayak I always hang out with them kayak gitu. Akhirnya ya, dan karena jarak dan waktu hidup perbedaan kayak gitu, akhirnya jadinya kayak it's just a semi-active group on WhatsApp gitu loh. Dan juga growing up, I have never had anyone so close to me gitu loh. Kayak waktu SMA, SMP, SD dulu juga kan gue sibuk banget nih les ini itu. So, nothing was ever so painful for me gitu. Lu pernah memang? Gue probably that friend yang dulu business partner gue. Tapi menurut gue yang lebih painful buat gue itu friendship breakup yang lebih kayak seasonnya sudah berbeda. Jadi misalnya nih ada sahabat-sahabat gue yang kita udah nggak bisa hangout kayak dulu lagi karena they simply lagi ada di season kehidupan yang berbeda. Mereka married, punya anak gitu ya, punya anak satu, punya anak lagi kayak gitu-gitu. For me that's a little bit painful. Tapi mentor gue bilang gini, percaya aja kalau misalnya your best friends are your soulmates, nanti ketika misalnya seasonnya, misalnya anak mereka sudah besar apa segala macam, itu kalian pasti akan bisa balik kayak dulu lagi kok gitu. And I kinda think it's true gitu, karena sama sahabat-sahabat gue yang ini, kita tuh setiap kali ketemu lagi walaupun tidak se-intense se-frequent dulu, it's just like we pick it up where we left off gitu loh. Kayak nggak ada awkwardnya, nggak ada strange feelingsnya, and bener-bener ngerasanya kayak keluarga gitu sih. Bentar ya, ini si Frosty kayaknya pengen ke WC. Dia ngeong minta keluar bentar ya. Oke, take your time. Sayang. Saya bye-bye dulu sayang. Bye-bye, baby. Bye, Frosty. What do you think is faktor penting to build a healthy and sustainable friendship? Ini gue belajar sih, and I think ya, karena gue punya temen yang udah kayak 8 tahun, 10 tahun kayak gitu. Malah ada temen-temen gue yang temenan dari TK nih, yang tadi gue kayak di semi-active WhatsApp group itu tuh, meskipun kami gak aktif ya, tapi kalau misalnya tiap kali gue pulang ke Indonesia, mereka tuh selalu nyempetin buat ketemu. Awesome gak sih itu? Pokoknya tiap kali ada orang yang ke Indonesia, karena kami juga mencar, ada yang di Kanada, ada yang di luar kayak gua, lalu juga ada yang udah nikah. Yeah. Resep pertemanan yang awet itu adalah we keep respectful distance. Itu sih menurut gua sih. Benar. Yang menurut gua ya, karena itu tuh perlu guys.
Misalnya dia lagi ada masalah apa, kalau misalnya yang kayak tadi lu ngomong sih, kalau misalnya kita nggak ditanya pendapat, ya udah nggak usah ngasih pendapat, nggak usah Betul, sok ikut campur. betul. Itu yang maksudnya respectful distance, guys. Iya, iya. Jadi tuh ya, teman gua nih udah nikah kan, terus istrinya pernah nanya ke gua, nanya tentang itu adalah kayak kayak you know like sexual performance problem, lalu something that is very intimate gitu loh. Which is quite baffling ya for me. Kayak why did you even ask me that? Anyway, nah setelah Karena dia Anda cerita, pakar. pakar edit, edit guys, edit. Anyway, jadinya itu I think that was so sensitive, like so intimate gitu loh. Makanya gue juga apa yang lu lakuin itu juga gue lakuin, dan akhirnya gue tanya, lu mau gue kasih pendapat atau mau gue dengerin aja? Karena gue langsung ngomong ke dia sih, karena gue juga gak berani ngasih pendapat kayak gitu, kayak it's just so sensitive, like you know that's your bedroom matter, like I don't think I should know about this gitu loh. Ya, Itu guys, makanya itu I think that is a respectful distance. Dan gue juga mau cerita nih, Hen, sedikit ya, sorry loh, Yes. jadi panjang. Nggak apa-apa dong. Gue punya teman di sini deket banget nih, udah 8 tahun kami temenan. Dari awal gue di sini sampai sekarang, we are still very close gitu. Orang Thailand, she's a Thai. I love her very much. Kami udah pergi ke beberapa wedding barengan gitu loh, ke beberapa music festival barengan gitu. But you know, there is always one thing, we always keep respectful distance. Dia punya pacar, kalau misalnya dia gak cerita, gue gak tanya. Kalau dia cerita, gue dengerin. Dan gue juga selalu tanya, lu mau pendapat gue atau hanya mau gue dengerin aja? Waktu dia nangis-nangis ke gue, misalnya pas dulu putus, gue hanya dengerin gitu loh. Dan gue juga, again, out ask her. Dan respectful distance, guys, keuangan. We are very close. Remember that, very close. Tapi pembukuan keuangan nih, misalnya wisata kemana ya, we always make it very clear. Gitu loh. Ya. Ketiga, don't be so stingy to your friend, you know. Misalnya taksi nih, 29,53 Qatari Riyals misalnya nih. Ya udah guys, you know what, 29. Don't be so stingy, gitu loh. Misalnya nih, dia berkunjung ke rumah gua masak nih misalnya, ya jangan dihitung semuanya gitu loh, jangan gitu guys, don't be like that gitu loh. True. Gitu sih, menurut gua ya, 3 resep pertemanan yang menurut gua bikin pertemanan awet gitu loh. Ya. Menurut lu sepuh ya apa nih, sebagai orang yang ya fulfill butterfly? Gue setuju sama respectful distance. Karena gue juga coba praktekin itu ke France. Kalian harus tahu France tuh bener sesuai omongannya, dia tuh very aloof kadang ya. To the point kalau dia ada satu hari dia nggak mau ngomong sama siapa-siapa, dia nggak ngomong guys. Dan gue respect itu, kayak gue tanya, lu lagi kenapa hari ini gitu. Dan kalau dia bilang dia lagi nggak pengen ngomong, gue kayak ya udah, enjoy your me time gitu. Even kadang kayak seharian kayak, oh ini orang lagi sibuk atau lagi ada things yang dia perlu proses sendiri, and then ya udah gitu. I'm not gonna prompt my friend to like jawab gitu kan. So, that's so annoying. Nah, that also applies to all my friends, bahwa kalau lu lagi butuh waktu sendiri, lu nggak mau cerita ke gue atau lu belum siap cerita ke gue sesuatu, that's totally fine. Karena it has nothing to do with you gitu. Ketika orang tuh mengalami sesuatu, terus kayak ke kalian tuh efeknya, kesannya kayak menjauh atau dingin atau bahkan jutek, judes segala macam, it has nothing with you. Biasanya itu it has everything with the person, karena they're feeling something inside them that they need to process sendiri gitu. Jadi give your friends time and space gitu kan. Dan yang Bener kedua banget itu. yang menurut gue juga penting adalah komunikasi gitu sih. Karena ya namanya hubungan ya, lo mau hubungan pacaran, pertemanan, bisnis partner, sebenarnya format apapun, komunikasi itu penting. Gini, karena apa? Kalian sadar gak sih, kita tuh dalam hidup tuh sebenarnya bertransaksi gitu ya. Gak cuman kalau misalnya beli barang pakai uang. Nah, kalau dalam hubungan, transaksinya apa? Currency-nya apa? Currency-nya itu adalah trust and comfort
gitu. Trust Hmm. and comfort ini cuma bisa dibangun melalui komunikasi. Contoh, ketika gue bilang gue orangnya on time. Franz misalnya sebagai temen gue, comfortnya terbangun nih. Oh oke, value-nya sama nih, sama-sama on time gitu kan. Tapi cara gue transaksinya adalah dengan gue membuktikan gue on time terus, ya kan. Trust-nya jadi nambah. Ketika Hmm. misalnya satu kali, terus kalau misalnya gue bakal telat, gue kasih tahu, trustnya nambah lagi. Kayak gue nabung trust. Hmm. Lalu ketika misalnya ada momen amit-amit, gue ternyata telat dan gue nggak bisa ngabarin, misalnya kayak handphone gue mati, gue stranded in the middle of nowhere, gue nggak bisa pinjem handphone siapa-siapa gitu misalnya ya. Trans would be like mungkin kesel, mungkin pissed off, tapi begitu gue balik lagi gue bilang sorry gue tadi ini segala macam, dia tuh tabungan trust gue di dia tuh masih banyak gitu. Sementara kalau kita nggak pernah nabung trust ke orang, kita ngelakuin hal kecil salah sedikit aja tuh udah langsung minus, jeblok gitu tabungannya, investasinya gitu. Jadi Hmm. be very mindful in how you build your relationship, karena apa yang kalian lakukan melalui your actions, your words, itu kalian lagi bertransaksi trust gitu. Nah, tapi again, kita nggak pernah bisa tahu level trust-nya ada di mana kalau tidak dikomunikasikan di awal and be clear about it gitu sih. Itu gue setuju banget karena itu tuh kan kayak bangun credibility, lalu kayak building pattern gitu loh. Karena sebagai manusia itu kita selalu nyari pattern gitu kan. Misalnya nih, kalau misalnya patternnya lu yang kayak tadi gue ambil contohnya dari lu ya, kayak lu tuh selalu on time, terus ada satu kalinya lu kayak uncontactable and then you're late. Mungkin jadinya adalah malah gue jadi khawatir, bukan jadi kesel si Hen itu sih. Kalau misalnya di gua ya. Ya. Oke, gitu guys. So those are the recipes for long-lasting friendships. Dan kami berharap banget kalian gak usah mengalami sakitnya friendship breakup if that is actually happens in your life atau has happened in your life or will happen in your life. Hopefully not. Touch wood. So there you go. That is friendship for you. So guys, respectful distance, predictability, good communication, being respectful, being kind, being generous, like all of those good qualities that you should have in friendship, you cultivate it. Jadi itu semua fondasinya mulai dari diri kita sendiri, as usual, Yes. the same with everything in this life, guys. Kalau misalnya kalian mau punya pertemanan yang long lasting, yang langgeng kayak gitu, well, maybe start with yourself. Be a good friend, gitu loh. Jangan expect orang jadi teman yang baik buat kalian kalau misalnya kalian juga nyebelin, kalau misalnya kalian juga toxic kayak gitu loh. Betul. Jangan expect misalnya orang lain on time buat kalian kalau misalnya kalian juga telat. Kayak Yes. babe. Kayak yang Henry tadi ngomong, it's a transaction, you know. Yeah. You can dance, you can tango with only one person. It has to be both. And babe, it starts with you, gitu. Alright. Ada closing remark gak nih? Nggak ada sih. I think you've wrapped it up perfectly, and also my battery is running I low, so know. we really need to close this episode. Even though it is a very seru topik buat gua pribadi. Alright, stay tuned for the next episode. Yes. Peace. Bye-bye. Bye.